Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gibran Nasif Farizal dengan NIM 36202113020002 dari kelas TMK 2A. Di sini saya akan menjawab dari soal UTS mata kuliah teknik pengelasan. Yang pertama, jelaskan pengertian dari pengelasan logam. Jadi, pengertian dari pengelasan logam sendiri yaitu salah satu teknik penyambungan logam dengan cara mencairkan sebagian logam induk dan logam pengisi dengan atau tanpa tekanan, dan dengan atau tanpa logam penambah, dan menghasilkan sambungan yang kontinu. Jadi seperti itu. Lalu berlanjut ke nomor 2, jelaskan prinsip kerja pengelasan SMAW dan disertai gambar lengkap. SMAW sendiri yaitu sebuah proses penyambungan logam yang menggunakan energi panas untuk mencairkan benda kerja dan elektroda atau bahan pengisi. Energi panas pengelasan SMAW dihasilkan karena adanya lompatan ion katoda dan anoda listrik yang terjadi pada ujung elektroda dan permukaan material. Gambarnya jadi seperti ini teman-teman untuk pengelasan SMAW. Jadi ada dua, yaitu direct current elektroda positif dan juga direct current elektroda negatif. Jadi dibalik, minusnya di kiri, plusnya di kanan. Ini plusnya di kiri, minusnya di kanan. Lalu berlanjut ke nomor 3, jelaskan tentang polaritas DCEN dan DCEP pada mesin las SMAW, sertakan gambar dan pengaruhnya hasil lasan. Oke, untuk DCEP dan DCN dan DCEP ya. Jadi pengelasan pada mesin SMAW harus DC punya dua polaritas, itu ada DCN dan DCEP ya guys. Jadi untuk EN sendiri yaitu benda kerja atau material yang akan dilas disambungkan dengan kutub positif. Benda kerja dikandung benda positif dan elektrodnya disambungkan dengan kutub negatif pada mesin las sendiri. Dan untuk yang DCEP itu sebaliknya, jadi benda kerja atau materialnya itu disambungkan di kutub negatif, sedangkan di positifnya itu untuk mesin lasnya. Seperti itu ya teman-teman. Untuk hasil lasnya seperti ini. Oke, lanjut. Sebutkan klasifikasi dari sambungan las logam. Sebutkan klasifikasi dari sambungan las logam. Oke. Ada 5 jenis sambungan logam, yaitu sambungan T-join, jadi seperti ini, berarti huruf T. Terus butt join seperti ini, lap join seperti ini ya guys. Terus coronal join itu di pojok seperti ini. Terus edge join itu seperti ini, jadi seperti itu. Lanjut ke nomor 5, jelaskan jenis ini elektroda pada pengelasan busur E7018, ER17, E6017. Nah, jadi saya sudah membuka, cuman saya sudah merangkum di sini, jadi saya buka langsung aja di yang saya punya, yang saya rangkum. Jadi ini teman-teman, ada yang pertama E7018, yaitu maksudnya E di sini elektroda, 70 ini 70 kekuatan tarik minimum ya guys. Atau yang satu ini posisinya posisi 1, 8 ini tipe komposisi kimia dari flux, jadi bisa digunakan pada jenis las SMAW. Sedangkan yang kedua yaitu R70S, yaitu elektroda, R nya itu rod, 70 kekuatan tarik minimum. Terus kosong itu berarti posisinya kosong. Terus S nya itu solid atau tanpa flux, jadi biasanya digunakan pada jenis las GMAW ya teman-teman. Lalu pada E6017 itu yang E itu elektroda, 60 kekuatan tarik minimum. Terus 1 itu posisinya, 7 itu tipe komposisi kimia dari flux, dan biasa digunakan pada jenis las tipe SMAW ya teman-teman. Lanjut ke nomor 6, sebutkan jenis-jenis cacat yang ditemukan oleh hasil pengelasan: cacat permukaan eksternal, cacat di permukaan internal. Oke, jenis las ya teman-teman. Jadi untuk jenis las, cacat las itu sendiri banyak ya, saya sebutkan semua. Yang pertama ada cacat las slug inclusion, itu jadi dia slug adalah terhak, jadi itu menimbulkan terhak seperti ini ya teman-teman. Terus ada yang cacat las tungsten inclusion, itu menimbulkan kayak rongga-rongga seperti itu ya teman-teman.
Terus cacat las porosity seperti ini, ada lubang-lubang kecil pada deposit. Terus cacat las cluster porosity itu ada rongga-rongga juga berbentuk cluster di dalam satu area. Terus ada cacat las crack itu retak ya teman-teman. Terus hot crack seperti ini, cold crack. Terus cacat las underfill, UF, EF seperti ini. Dan coffin run, fashion in love if seperti ini. Cacat las undercut seperti ini. Cacat las burn truck seperti ini ya teman-teman. Cacat las overlap itu seperti ini. Terus cacat las excessive reinforcement atau exhaust itu seperti ini. Terus cacat las misalignment itu cacat las dimana plat mengalami perubahan atau bentuk deformasi, mengalami perubahan bentuk ya teman-teman, atau bisa disebut dengan deformasi. Terus ada juga cacat las pour stop start seperti ini. Terus cacat las pada seperti ini. Cacat las arc strike seperti ini. Oke. Lanjut ke sebutkan beberapa pengaruh kecepatan elektroda bersama arus tegangan kondisi lapangan dan posisi las pada hasil pengelasan. Oke. Jadi sudah saya rangkum. Nah, ini untuk kecepatan elektroda itu mempengaruhi hasil dan harus disertakan dengan arus yang digunakan. Terus besar arus sangat berpengaruh terhadap diameter elektroda, tebal material, dan jenis material. Terus tegangan sangat erat kaitannya dengan panjang busur las atau jarak elektroda dengan benda kerja. Posisi las dipengaruhi oleh tipe pengelasan. Untuk posisi datarnya biasanya menggunakan arus lebih besar, sedangkan untuk horizontal dan vertikal sebaliknya. Kondisi lapangan juga, jadi harus ada kondisi lapangan yang baik ya teman-teman, agar hasil las kita itu juga baik. Terus intinya dibutuhkan parameter pengelasan sebelum melakukan pengelasan agar tidak terjadi cacat pengelasan ya teman-teman. Lanjut nomor 8, sebutkan prosedur persyaratan kerja pengelasan sebelum pengelasan before, selama pengelasan during, setelah pengelasan after. Oke. Jadi untuk sebelum itu kita harus mempersiapkan safety diri dulu seperti itu, safety first ya teman-teman, agar aman lah istilahnya. Mempersiapkan alat yang akan digunakan, mempersiapkan metode yang akan digunakan. Terus selama pengelasan berlangsung itu kita melakukan pengelasan sesuai metode yang sudah dirancang agar terhindar dari reject maupun kecelakaan kerja. Jadi metodenya itu harus kita gunakan dengan sebaik-baik mungkin. Terus sesudah pengelasan itu bersihkan hasil pengelasannya, bersihkan tempat pengelasannya, dan hindari kontak langsung kulit terhadap panas akibat pengelasan ya teman-teman. Lanjut nomor 9. Dalam melakukan pengelasan bekerja, harus memperhatikan simbol-simbol dalam pengelasan sebagai berikut. Sebutkan maksud nomor dalam simbol las tersebut. Oke, kita udah jawab. Jadi untuk nomor 1 sendiri di sini itu namanya ukuran dasar penampang batang las. Terus nomor 2 di sini itu namanya panjang pengelasan. Terus nomor 3 itu namanya lambang las, atau biasanya sesuai kampuh atau lihat tabel ya teman-teman. Terus nomor 4 itu lambang untuk pengelasan sekeliling benda kerja. Nomor 5 itu informasi lain yang baru, misalkan proses pengelasan atau dengan kode angka. Nomor 6 itu anak panah dan garis penunjuk, garis tipis kontinu. Terus nomor 7 itu lambang untuk pengelasan di lapangan atau jarang dicantumkan. Seperti itu teman-teman. Kalau nomor 10, jelaskan jenis sambungan pengelasan di bawah ini. Jadi yang pertama itu namanya itu kampuh V atau V-groove ya teman-teman, di mana terdapat satu bevel tiap plat dan memiliki sudut 30-35 derajat. Dia dibuatkan gap atau root face selebar 1-3 mm. Terus yang nomor 2 ini itu yaitu kampuh X atau X-groove ya teman-teman, di mana terdapat 2 bevel tiap plat atas dan bawah dan memiliki sudut tertentu. Kampuh O dibuat dan nomor 3 ini namanya kampuh O, yaitu dibuat dengan menggunakan teknik las potong atau gas jousting, kemudian dilanjutkan dengan gerinda atau kikir. Jadi sekian jawaban UTS yang telah saya berikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.